Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi min yaumin hadza ila yaumil mamat. Amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati para tuan-tuan guru kita semua, para asatidz semuanya, di antaranya guru kita, orang tua kita, Al-Ustaz Fathruddin, Al-Ustaz Khalis, Al-Ustaz Lutfi Abdus Salam, Al-Ustaz Firdaus, orang tua kita Bapak Sabrin, Ustaz Syafi'i, para pengurus musalla Darussalam Abdus Salam. Begitu juga hadirin semua yang hadir tanpa terkecuali, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, Nabi Muhammad SAW tersenyum gembira kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah. Allah yang menakdirkan perjumpaan kita. Kata Al-Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu, janganlah engkau bergembira karena engkau bisa taat, akan tetapi bergembiralah karena Allah memberikan kekuatan kepada engkau untuk taat. Jadi itu satu kalimat perenungan buat saya pribadi khususnya dan buat kita semua, agar kita mengenal bagaimana ini hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita seringkali mendengar ayat demi ayat, hadis demi hadis tentang baginda mulia Nabi Muhammad SAW. Di antaranya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi diutus untuk alam semesta jagat raya tanpa terkecuali. Nah, ini Al-Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu mengingatkan diri kita, jangan sampai kita keluar dari jalurnya Nabi Muhammad. Karena berbicara tentang maulid Nabi Muhammad, memperingati kelahiran Nabi Muhammad, berarti ingin mengetahui Nabi Muhammad. Setelah mengetahui Nabi Muhammad, kita belajar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ini diantara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenal Allah kita. Mengenal Allah kita. Jadi kalau kita bisa ibadah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa hadir majelis ilmu, kita bisa silaturahmi, bisa berbuat yang lain, itu karena Allah yang memberikan kepada kita itu taufik dan hidayah. Karena kalau karena diri kita, setiap saat tentunya kita bisa, akan tetapi tidak. Dari sini dapat kita pahami, jangan sampai pernah kita lupa apapun kebaikan ketaatan yang kita kerjakan itu karena Allah memilih kita. Dan itulah yang patutnya kita bergembira, karena Allah memilih kita dapat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada yang lainnya di alam semesta jagat raya tidak akan tumbuh bila mana tidak mengenal yang dicinta. Jadi kalau kita ingin mencinta, tentunya kita harus kenal kepada yang kita cinta, agar cinta kita semakin tumbuh, semakin hari, semakin saat, semakin waktu bertambah itu kecintaan. Siapa itu baginda Nabi Muhammad SAW? Baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk kita semua. Cukup satu kita pahami, bahwa baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk kita semua. Kalau memang itu adalah delegasi resminya Allah, utusan Allah, berarti semua kita harus ikut dan manut kepada baginda Nabi Muhammad. Di dalam ayat yang lain juga Allah firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ringkasnya, yang menjadi figur, yang menjadi suri tauladan bukan ulama, bukan manusia, bukan bangsa jin, apalagi selainnya.
Akan tetapi yang Allah jelaskan dan Allah sampaikan firman-Nya kepada kita semua hamba Allah, uswatun hasanah kita hanyalah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita melihat guru, saat kita ingin meniru guru, saat guru mengerjakan hal yang positif, tentu kita akan yakin, tenang, semangat ikutnya. Tapi di lain waktu bila guru itu mengerjakan hal-hal yang menurut kita sebagian orang kurang positif, barangkali kita akan mengejeknya. Karena kita yang salah saat itu. Kenapa kita mengikut guru? Padahal Al-Quran jelas menyampaikan yang dijadikan figur, yang dijadikan contoh, yang dijadikan suri tauladan adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diikut Nabi Muhammad. Dan kalau kita ingin mengikut siapapun manusianya, ikutlah kepada manusia-manusia yang ikut perjalanan Nabi Muhammad. Dan siapa itu mereka? Umumnya mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang tahu jalan bagaimana mengikut Nabi Muhammad. Dan orang yang berilmu ini kadangkala berpakaian seperti orang berilmu, dan kadangkala juga tidak menggunakan pakaian orang berilmu. Oleh karena itu diingatkan di dalam syariat Nabi Muhammad, jangan kita mengotori hati kita dengan meremehkan dan merendahkan manusia yang manapun juga di antara kita. Karena kita tidak tahu hakikat yang sesungguhnya dari manusia tersebut di sisi Allah. Oleh karenanya, patokan kita, pegangan kita untuk meniru, siapa yang harus kita tiru? Nabi Muhammad. Karena kalau sudah Nabi Muhammad yang ditiru, tidak akan pernah salah. Dunia dan akhirat tidak akan pernah salah. Bila ingin mencontoh yang lain, contohlah manusia-manusia yang ikut kepada syariat Nabi Muhammad. Lalu dari mana kita tahunya itu manusia mengikut Nabi Muhammad? Itu pertanyaannya. Jawabannya dari majelis ilmu. Dari majelis ilmu. Kita mau tahu tadi kata guru kita, kalau Ustaz Al-Khalis menyampaikan apa? Bagaimana cara makannya Nabi Muhammad, bagaimana cara tidurnya Nabi Muhammad, bagaimana cara berjalannya Nabi Muhammad, bagaimana cara berpakaiannya Nabi Muhammad, bagaimana caranya Nabi Muhammad berkendara. Itu semua kita bisa tahu dan kita cari tahu di majelis ilmu. Kalau kitanya malas hadir majelis ilmu, bagaimana mungkin kita akan tahu? Kalau kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita akan mencontoh Nabi Muhammad SAW? Karena kita nggak tahu, bingung kita nanti mencontohnya. Dijelaskan di dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Suatu saat sahabat ini melihat Nabi Muhammad SAW ingin berkendara. Kalau ingin berarti sudah berkendara atau belum? Belum. Nabi baru pengen berkendara. Zaman itu kendaraan kalau nggak onta kuda. Beda sama zaman kita kan, kalau nggak motor, mobil. Barangkali ada yang punya helikopter, ada yang punya pesawat. Nah ini ketika Nabi Muhammad SAW akan berkendara, Nabi Muhammad mengucapkan Bismillah. Berarti kita kalau mau naik motor, mau naik mobil, baru mulai kita baca Bismillah. Begitu udah duduk di kendaraannya, mulai itu mau bergerak itu kendaraan, Nabi Muhammad SAW membaca Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafur. Berjalan itu kendaraan, Nabi ucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jalan ke kendaraan, jalan ke kendaraan. Nabi Muhammad SAW dilihat oleh sahabat tersenyum. Padahal nggak ada perkara apa-apa. Kok Nabi ngapain ya? Habis baca doa pakai senyum. Ini sahabat akhirnya ngikutin. Asal habis baca doa disenyum. Ditanya sama temennya, kenapa? Oh, kamu mau tahu aku tersenyum? Aku tersenyum ikut dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad setelah membaca itu doa, Nabi Muhammad tersenyum. Karena apa? Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli.
Jadi rupanya saat Nabi baca itu malaikat Jibril alaihissalam turun, diperintah sama Allah. Datang kepada Nabi Muhammad lalu menyampaikan, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, siapa yang membaca seperti yang engkau baca tadi ketika berkendaranya, maka dia diampuni sama Allah Ta'ala. Setelah mendengar itu, Nabi Muhammad tersenyum. Jadi kisahnya kalau ada kita lihat guru-guru naik mobil begitu duduk, dia udah baca doa atau dia nyengir, nah itu ikut Nabi Muhammad. Jadi jangan kita bilang, itu guru Nabi, barusan janda lewat. Terlalu ekstrim. Dan itu karena ikut Nabi Muhammad. Karena ini sahabat yang lain tadi bertanya kepada itu sahabat, sahabat, kenapa engkau tadi sambil tersenyum? Karena aku mengerjakan seperti yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Memangnya ada apa Nabi Muhammad pakai tersenyum? Itu jawabannya tadi, karena malaikat Jibril datang kepadaku dan menyampaikan Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada orang yang berkendara dengan membaca seperti yang aku baca. Kayaknya hafalin. Dan kita ngapalin lagu mulu. Ya, dengan berita kita hafalin. Berita dihafalin berita. Bayangin berita dihafalin. Bentar-bentar buka berita dari koran, dibaca aja semua itu di internet. Berita apa dihafalin? Buat apa? Buat modal ngobrol, katanya. Berita buat modal ngobrol. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW yang akan mengantarkan keselamatan dunia dan akhirat kita. Kenapa kita gak mau berusaha untuk ngapalin? Kalau memang kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut Nabi Muhammad dengan ilmu, dengan tatanan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat betapa sayangnya Nabi Muhammad. Sebagaimana yang guru kita tadi telah sampaikan, tidak perlu dalil untuk mencintai Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak membutuhkan dalil untuk mencintai kita semua umat. Nah, kalau memang tadi kita mengaku cinta, ikuti Nabi Muhammad. Nah, nanti lepas ini masing-masing browsing deh tuh. Ya, doa berkendaraan yang dibaca Nabi Muhammad apaan? Itu apalin? Pengen ampunan nggak ya? Kalau saya pengen banget karena dosa saya paling banyak di sini. Jadi biar dapat ampunan, setiap kita mau naik motor, mau ayam kemana kan kita baca. Setiap kita mau naik mobil kita baca. Dapat kita ampunan Allah Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu satu. Mau berkendara aja dapat ampunan dari Allah kalau ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Nanti kita masuk masjid, masuk tempat ibadah kita, Nabi Muhammad punya ajaran apa? Langkahkan kaki kanan untuk masuk. Apa bacanya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Masuk kaki kanan. Ditambah kalau untuk hari Jumat, Nabi Muhammad ada tambahannya, khusus di hari Jumat kalau masuk masjid. Cuman kata Imam Nawawi ad-Dimishqi radhiyallahu anhu, kalau memang untuk Nabi Muhammad langsung menggunakan dhamir ana. Tapi kalau kita enggak, jangan sampai kita kurang ajar kepada Allah. Jadi kita mohon Allahumma ij'alni min awjuhi man tawajjah ilaik, wa min aqrabi man taqarraba ilaik, wa min afdali man masya wa sa'a ilaik. Jadi minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah hamba ini tergolong orang-orang yang benar-benar mau menuju Engkau, bukan pura-pura. Jadi minta sama Allah, karena kita manusia, kita punya apa? Hati susah. Masuk minal qalb illa yataqallab. Enggak dinamakan hati itu qalb kecuali dia begitu. Bergerak terus. Setiap hembusan napas kita bergerak kayak tak begini, tak begini. Itu hati kita. Wa ma sumiyal insan illa linisyanihi. Dan tidaklah kita disebut manusia kecuali kita punya sifat lupa. Itulah diri kita. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan tidak pernah meremehkan, merendahkan siapapun dari hamba-hamba Allah. Sampai-sampai apa? Malaikat Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini kalau memang perlu nih manusia udah gak mau dengerin engkau, biar aku apa? Gecat pakai di gunung. Tapi Nabi Muhammad bilang, jangan Jibril, mohon kepada Allah, ya Allah, berikan petunjuk engkau kepada mereka.
Tuh sayangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi gak mentang-mentang tuh orang-orang gak mau beriman terus Nabi bilang sama malaikat mampusin Jibril. Enggak. Tapi apa yang munajat Nabi Muhammad SAW? Inilah yang dibilang tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kasih sayangnya enggak ditandingi makhluk yang manapun juga dari makhluknya Allah Ta'ala. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoain lagi orang. Udah apa ya? Bagaimana itu? Gak mau gitu, gak mau nurut, beriman gak mau. Tetap didoain sama Nabi Muhammad SAW. Apa di dalam riwayat mulia Nabi Muhammad SAW tadi, ada wanita tua, udah buta, bukan orang beriman, tapi Nabi Muhammad SAW menyayangi dia. Usia dia nggak ada ngasih makan, disuapin, ini namanya Nabi. Tuh dia, padahal dia bukan orang beriman. Itulah akhlaknya baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin panjang lebar berbicara tentang bagaimana rahmahnya, sayangnya Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyahnya telah membahas itu begitu panjang. Nanti ngaji sama guru-guru kita yang di sini. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau memang kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus pelajari tadi tentang Nabi Muhammad. Apa yang dikerjakan Nabi Muhammad? Tadi kita berkendara, kita baca doa. Terus kita apa lagi? Kita mau makan tadi, kita baca doa makan. Malah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam Ihya'nya apa? Menganjurkan tadi apa? Kata bagian dari anjuran kesunahan kalau mau makan tutul garam dulu. Makanya orang-orang dulu juga kalau mau makan apa? Ditaruhin garam, tutul garam dulu. Ini apa? Untuk menetralisir semua entar makanan yang masuk, biar Allah pelihara dari bakteri. Itu fungsinya garam. Ntar selesai makan gitu juga, jangan sampai sekepelan garamnya. Ntar kita keasinan. Karena di antara hikmahnya lagi, seandainya orang rumah kita masak sayur kurang garam, nah kalau kita udah nutul garam duluan kan jadi pas, enak di lidah kita. Kita gak marah-marah. Bukan udah ngasih duit belanja, gua gak beli garam. Akhirnya kan berantem. Coba Nabi Muhammad SAW bagaimana mengajarkan dan mencontohkan romantisnya kepada para istri-istri mulianya radhiyallahu anhum ajma'in. Saat sampai diambilkan air oleh istrinya, padahal untuk Nabi Muhammad, tapi istrinya kelupaan, istrinya yang minum. Setelah itu ingat minta maaf sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak marah. Beda sama kita. Kalau air diambilin buat kita, terus yang minum dia, istri kita. Kita kira-kira kita kata apa? Oh kan, ya namanya kita laki ya, apalagi kita capek, misalnya pulang kerja, pulang apa, pulang usaha, baru nyampe deh dari mana-mana. Dasar bini kurang otaknya. Akhirnya kata bini, ya Allah udah diambilin air, dia sedih hatinya, dia ngambek deh. Dia kagak beresin makan kita ya. Akhirnya kita lapar, masuk angin, mau keluar, tak keluar duit lagi makan, rugi semuanya. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semuanya. Jadi bilang apa? Gak apa-apa, aku ingin meminum dari gelas, dari tempat di mana bibirmu berada tadi. Tuh romantisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bahasanya enak. Ya kira-kira kalau bahasa kita zaman sekarang, kalau kita nyampe rumah nggak dibikinin, nggak dicariin air, nggak disediain air, kita nanya sama dia, itu air galon habis, gitu nanya. Jangan, wah lu mah gak punya otak, laki baru pulang nggak disediain air kayak apa kayak dah. Kalau dia bikinin kopi, bikinin apa, kurang misalnya tadi gulanya, kalau dia nyayur kurang garamnya, kasih tahu. Kalau emang dia nyayur tadi masak garamnya terlalu banyak, kita kasih tahu. Kasih tahu dengan bahasa yang indah. Tanya, Neng, beli garam di warung mana? Di warung depan. Besok pindah ya, jangan beli di situ. Emang kenapa? Garamnya kebangetan cakep. Maksudnya dia nawarin garam kebanyakan. Kan jadi enak bahasanya. Coba kalau kita bilang, lu masak asin amat nih. Lu kagak liatin apa? Lu kagak pikirin apa? Dia udah capek masakin buat kita. Dia bakal kesel ntar hatinya. Jadi hal-hal yang begini, yang terlihat sederhana,
tapi memang nggak mudah untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Luar biasa ini tuntunan mulia bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlanjut lagi kepada apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tadi makan, baca doa. Nabi Muhammad makan pakai jari, dalam riwayat disebutkan 3 jari. Nah kalau di kita pakai sayur asem, pakai sayur sop, pakai sayur apa lagi? Kalau makan pakai 3 jari, keraup apa kagak? Ya, jadi kira-kira kalau ngikutin sunnah juga. Enggak ada sunnah Nabi, lah susah lagi. Susah masuk. Kalau kebuli kan kagak basah dia, maraknya misah. Ya, bisa kita cuma 3 jari. Jadi lihat-lihat kalau ngikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dipahami dengan benar. Kalau membaca hadis, takwilnya harus kita lihat. Dan yang mentakwilkan itu para ulama-ulama ahli hadis radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi jelas buat kita semua bagaimana cara ngikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadi makan, dia baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah kalau makan lupa, kasih kebuli separuh nampan udah habis. Nah, kita baru ingat, belum baca doa. Apanya kita baca? Ya Allah, maafin deh, yang tadi lupa. Nggak begitu diajarin sama Nabi. Ada riwayat menjelaskan Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada juga yang menyebutkannya Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Itu dalam riwayat dijelaskan apa? Kalau kita mau makan, kita lupa nyebut Allah, itu setan ngikut makan. Berarti kalau kita setiap makan kagak baca bismillah, setan yang ikut kita pada gemuk-gemuk. Tapi kalau di tengah makan kita baca tuh Bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka itu setan yang tadi ikut makan muntah lagi dia, keluar lagi tuh makanan dengan izin dan kuasanya Allah. Karena dia tadi nggak baca doa, nggak nyebut nama Allah, kelupaan, bukan disengaja. Jadi kalau tadi kita lupa baca di tengah-tengah makan, kita baca itu tadi Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wah ini nasi udah habis kebuli, udah nampan yang kedua lagi. Nampak dia nasi kebuli. Bagaimana? Baca nggak apa-apa. Walaupun udah habis tuh makanan, karena baru ingat. Begitu juga diterangkan di dalam kitab Al-Wasail Syafi'iyah. Kalau tadi Nabi bagaimana tidur kepada istrinya, baca doa. Karena kalau kita hamba Allah yang laki-laki saat kita tidurin istri kita lupa menyebut nama Allah Ta'ala, maka itu syaitan laki-laki ikut tidurin bini kita. Rugi bukan? Oi. Kita bayangin kalau ada setan misalnya dia wujud, kita lagi mau tidurin bini kita terus dia ikut-ikutan, kira-kira bertekar kamu kita? Enggak, ini kamu kira-kira gitu. Kita apa? Kita berhalusinasi deh. Kira-kira kita kesel nggak sama dia? Kesel banget. Lah, bini-bini gue, lu ngasih nafkah kagak, ngasih duit bulanan kagak, pakai ikut-ikutan enak. Gak terima gitu. Tapi ini syariat Nabi Muhammad SAW. Mau ngapa-ngapain Nabi Muhammad mengajarkan baca Bismillah, minimal tuh Bismillah. Dengan berharap keberkahan, menyertakan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap kebaikan yang dikerjakan. Jadi tadi mau tidurin istri, baca Bismillah, baca doanya Allahumma jannibna syaitan ma razaqtana. Jangan sampai kelupaan. Karena kalau kelupaan tadi itu setan ikut tidurin istri. Ntar kalau si suami maaf tadi dia kurut, spermanya keluar, setan laki-laki juga tadi mengeluarkan cairannya. Maka berarti ada gabungan di situ sperma manusia, sperma. Nah kalau jadi hasilnya gimana? Jadi kalau nanti melihat perilaku anak kita kok beda banget. Nah, jangan salahin anak kita. Barangkali kitanya kelupaan baca doa. Ini pentingnya belajar syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, masuk kamar mandi Nabi ngajarin kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Kayak tadi masuk masjid, masuk kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Nah, begitu keluar masjid dijelaskan di dalam kitab Al-Majalis Susaniyah Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah.
Apa kata beliau Syekh Ahmad Hijazi? Disebutkan di situ ada riwayat, manakala kita orang-orang beriman berada di dalam masjid, maka itu iblis dan tentara dan konco-konconya dia, anak buahnya dia kumpul semuanya di depan seperti tawon lagi ngumpul di sarangnya. Banyak batu setan dan nongkrong nungguin kita keluar nih, nungguin kita bubar dari majlis. Makanya diajarkan kalau keluar katanya baca doa lagi. Ya Allah, Sayyidina Muhammad, Allah maghfir dzunubi waftahi abwaaba fadlik. Baca lagi tambahannya, Allahumma inni a'udzubika min iblisin wa junudihi. Allahumma inni a'udzubika min iblisin wa junudihi. Biar Allah pelihara kita, biar Allah pelihara kita, karena kita nggak bisa melindungi diri kita, apalagi melindungi orang lain. Yang bisa melindungi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan perlindungan. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, tadi kita mau cinta kepada Nabi Muhammad, pelajari syariat Nabi Muhammad, pelajari bagaimana yang Nabi Muhammad SAW kerjakan. Dan itu perlu kita duduk di majelis ilmu, karena perlu waktu yang panjang, perlu waktu yang luas untuk kita ngaji pada guru-guru kita yang mulia ini. Terakhir di dalam pertemuan kali ini, karena udah setengah 10 lewat. Satu waktu Nabi Muhammad SAW duduk bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lagi duduk berdua gitu. Tahu-tahu datang satu orang gunung, orang pedalaman, orang kampung datang deh. Begitu datang, Nabi dipersilakan duduk di antara Nabi dan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nggak tahu lagi kalau ada orang yang cintanya kepada engkau yang lebih dari aku. Kenapa dia ditaruh di tengah-tengah? Orang mau di sebelah saya aja. Kenapa mesti saya dipisahin dari engkau? Ini pertanyaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Nabi SAW sampaikan, wahai sahabat, ini orang dia membaca sholawat kepadaku yang mana manusia sebelumnya belum pernah ada yang membaca sholawat model yang dia baca. Jadi dia membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, belum pernah ada orang katanya membaca model begitu. Nah terus malaikat Jibril alaihissalam sampaikan kepadaku, wahai Nabi Muhammad, itu sholawat yang dibaca sama itu orang belum pernah ada yang baca. Dan pahalanya itu seandainya lautan dijadikan tinta, pohon-pohon yang ada di alam semesta dijadikan penanya, dan para malaikatnya Allah dijadikan juru tulisnya, maka itu tinta akan habis, itu pena akan hancur, belum selesai nulis pahala itu sholawat. Sahabat Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, sholawatnya model gimana emangnya? Disebut oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ini yang kita sering dengar dari guru-guru kita ketika awal doa membaca sholawat itu, karena itu fadilah sholawatnya luar biasa, nggak kelar-kelar ditulisin nih. Tuh bagaimana kalau kita baca sholawatnya 10 kali, kalau sekali aja itu pahalanya satu kaprek, apalagi 10 kali. Nah buat kita semuanya yang gampang tadi, udah kita pelihara sholat 5 waktu, biar saling akur, suami istri, anak sama orang tua, menantu sama mertua, tetangga sama tetangga, saudara sama saudara, jauhkan dari dari pertengkaran, biar pada akur kita semuanya. Karena kalau kita pada akur, ntar Allah turunkan rahmat. Kalau Allah turunkan rahmat, berkah kampung kita. Kalau udah berkah kampung, akan dirasakan yang kerja enak, yang usaha pun enak, berkah rezeki semuanya, sehat badan semuanya. Itu yang kita harapkan. Jadi berkumpulnya kita di sini dalam rangka mencintai Nabi Muhammad SAW, dan harus juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah kita niatkan masing-masing kita mau menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, kita mau menjadi umat Nabi Muhammad yang lebih baik lagi, terutama di dalam menjaga apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Pelihara sholat yang 5 waktu dan perkuat hubungan persaudaraan kita semuanya. Kita awali dengan sholat 5 waktu, kalau bisa berjamaah di musola ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala
memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, keturunan dan ahli kampung kita, agar terpelihara terjaga min syarril fitan wal mihan ma dhahara minha ma batan. Kita doakan semua yang punya hajat-hajat baik Allah kabulkan, semua yang dalam kesulitan Allah lapangkan, diberikan sehat zahir batin kita, diberikan keluasan rezeki yang halal, yang manfaat, yang barokah fid din wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan, dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad SAW fid dunya wal barzakh wa fil akhirah ala hadhihi niyyah bi sirril Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah sama-sama kita dengarkan